Indonesia menetapkan tanggal 17 Agustus secara resmi sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada hari itu, Indonesia secara sah telah mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka yang membebaskan bangsa dari penjajahan. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki tugas untuk mengembangkan pemerintahan, masyarakat, kesehatan, hingga pendidikan. Hingga kini puluhan tahun berlalu, Indonesia masih terus meningkatkan berbagai sektor untuk mewujudkan visi menjadi negara maju yang mampu memakmurkan rakyatnya. Salah satunya adalah melalui sektor pendidikan. Berikut videonya. Simak sampai habis. Belanda adalah negara pertama yang memperkenalkan pendidikan dasar pada masa penjajahan. Sistem pendidikan Belanda adalah Queristring, dari cabang pendidikan yang berdasarkan status sosial penduduk koloni dengan lembaga yang terbaik yang tersedia untuk penduduk Eropa. Pada tahun 1870, kebijakan etis Belanda membuka pintu bagi pribumi untuk dapat bersekolah. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal sekolah dasar di Indonesia. Pada tahun 1871, Parlemen Belanda mengadopsi Undang-Undang Pendidikan baru yang berusaha menyeragamkan sistem pendidikan pribumi agar merata di seluruh Nusantara di bawah pengawasan pemerintahan kolonial Belanda. Namun seringkali pembangunan ini kekurangan dana karena banyak politisi Belanda yang khawatir perluasan pendidikan akan menimbulkan sentimen anti-kolonial Belanda. Pemisahan antara Belanda dan Indonesia dalam sektor pendidikan mendorong beberapa tokoh Indonesia untuk memulai lembaga pendidikan bagi masyarakat setempat. Orang Indonesia Arab mendirikan Jamid Khair, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, dan Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Pada masa penjajahan juga terjadi kesenjangan yang besar antara penduduk laki-laki dan perempuan terpelajar. Hal ini menginspirasi tokoh perempuan terdidik seperti Kartini dan keluarga Van de Ventel untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pendidikan. Perkembangan pendidikan di Indonesia menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900, yakni era Ratu Juliana berkuasa di Kerajaan Belanda. Van den Venter yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis, yaitu etis politik pada tahun 1899 dengan moto De Ereshut yang artinya hutang kehormatan. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya politik etis dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, yaitu ELS, HCS, dan HIS. Sekolah dengan pengantar bahasa daerah, yaitu IS, VS, dan VGS, dan sekolah peralihan. 2. Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum seperti MULO, HBS, AMS, dan pendidikan kejuruan. 3. Pendidikan tinggi. Mereka yang hanya sekolah sampai di Volkshochschule atau sekolah rakyat juga cukup beruntung. Ketika Indonesia merdeka di tahun 1945, seperti tercatat dalam buku Haji Agus Salim, pada tahun 1884 sampai 1954 tentang perang jihad dan pluralisme dalam kurung 2004, angka buta huruf masih 90%. Sekolah hanya bisa dinikmati 10% penduduk saja. Sedangkan lulusan HIS biasanya melanjutkan ke sekolah ke Mill-Witz-Gebert Leger Onderwijs dalam kurung MULO yang setara SMP. Lalu dari MULO yang masa belajar 3 tahun akan berlanjut ke Algemene Middelbare School dalam kurung AMS atau setara SMA selama 3 tahun. Lulusan sekolah ELS boleh lanjut ke HBS, di mana masyarakat menjalani sekolah menengah selama 5 tahun, hanya butuh waktu 12 tahun sekolah, dan jika melalui HIS, MULO lalu AMS butuh waktu 13 tahun. Setelah lulus SMA baik AMS maupun HBS, mereka boleh masuk universitas di Belanda atau melanjutkan ke sekolah tinggi kedokteran bernama School tot Opleiding van Hindische Artsen atau disebut Stovia, yang dikenal juga sebagai Sekolah Dokter Jawa di Kuitang, yang kemudian berubah menjadi
Geneeskundig Hogeschool di Salemba. Selain sekolah kedokteran, di Betawi ada sekolah hukum bernama Recht Hogeschool. Kampus hukum dan kedokteran kolonial itu belakangan menjadi fakultas-fakultas dari Universitas Indonesia. Ada juga sekolah pertanian atau Landbouw School di Bogor yang belakangan menjadi Institut Pertanian Bogor atau IPB. Di bidang teknik, ada Teknik Hogeschool di Bandung yang sekarang adalah Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sedangkan dalam hal karir, orang pribumi dihambat ketika masuk dunia kerja, baik di swasta maupun pemerintahan. Karena banyak pribumi yang masuk HIS atau ILS di usia lebih dari 7 tahun alias telat sekolah, maka kesempatan kerja lulusan SMA pribumi berkurang. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini agar supaya kedepannya lebih baik lagi. Nama budaya, salam rahayu untuk Indonesia.